pers nggak usah pakai siup-siup, membebaskan semua tahanan politik, dilanjutkan sama Gus Dur, dilanjutkan oleh SBY, Mega. Nah, tapi begitu Jokowi berkuasa, tokoh yang tidak pernah berjuang sedikit pun untuk menegakkan demokrasi, begitu dia kuasa 2014, justru demokrasi dia preteli. Caranya, lihat aja indeks demokrasi Indonesia merosot berapa puluh poin. Yang kedua, lembaga-lembaga anti korupsi yang kita dukung dari dulu seperti KPK dilemahkan. Yang ketiga, dia pakai teknik Goebbels, Hitler. Hitler itu kan cuma seorang kopral, orang Jerman, orang pinter, logis, kok semuanya percaya dengan omongan Hitler? Karena ahli propaganda Hitler namanya Goebbels yang selalu mengajarkan setiap hari beritakan kebohongan, nanti jadi kebenaran. Jadi dengan menggunakan buzzer-buzzer berbayar, influencer, rakyat kita dicekokin terus dengan ketidakbenaran, dengan kebohongan, dengan fakta-fakta palsu. Sehingga banyak orang terkesima. Nah, 9 tahun selain soal itu, ya demokrasi dipreteli, dirusak. Yang kedua, KKN zaman Jokowi ini lebih ganas, lebih vulgar dibandingkan zaman Pak Harto. Kita kan semua dibikin susah sama Pak Harto. Dan Pak Harto sangat otoriter, musuh-musuhnya disikat, betul, tapi di hatinya masih ada rakyat. Makanya uang dari migas, rezeki dari minyak bumi gas, sama Pak Harto dibikinin SD Impres, dibikinin puskesmas, dibikinin buku gratis, dibikinin pasar Impres, hatinya masih ada buat rakyat. Pemimpin Indonesia setelah Pak Harto juga kayak gitu, masih ada hati rakyat. Ya, bahwa yang besar menikmati, iya. Tapi mohon maaf, di hati Jokowi tidak ada rakyat. Tampangnya sangat merakyat. Kita ketipu dengan tampangnya. Tetapi hatinya oligarki. Dia kepengen jadi oligarki, dia bantuin oligarki yang membayari segala macam kegiatan politiknya. Itulah yang mengakibatkan bahwa tujuan dari kemerdekaan kita, Pak Samin, tujuan dari reformasi dikhianati. Tujuan reformasi kan sederhana, tegakkan demokrasi, hapus KKN, bikin rakyat makmur. Dia nggak bisa deliver. Yang ada dia bikin rakyat semakin miskin. Ya, karena hatinya itu nggak ada buat rakyat. Tampangnya doang, selfie-nya doang sama rakyat, sama petani. Yang dia lakukan, subsidi pupuk untuk petani dihapuskan, dikurangi. Yang dia lakukan impor terus. Jadi petani kalau nanam padi selama 2 tahun terakhir merugi kalau untuk dijual, kecuali buat makan sendiri. Sektor tanaman pangan tumbuhnya minus 3,19%. Artinya mengkerut. Kenapa? Karena apa yang dia pidatokan pro petani, selfie sama petani, hanya slogan dan pencitraan doang. Kebijakannya anti petani. Beda sama Pak Harto, beda sama Gus Dur, dan yang lain-lain. Jadi saudara kawan-kawan, yang ketiga dia bangun dinasti KKN. Anak-anak ini KKN semua, dari mana? Ya, konglomerat swasta mau nyumbang 150 miliar Mas Amin hanya buat bisnis pisang goreng doang. Jakarta Selatan banjir sama pisang goreng dengan duit segitu. Ada konglomerat
yang nyumbang 100 miliar hanya buat cendol. Jakarta Selatan banjir sama cendol Pak Amin. Itu namanya trading influence, dagang kekuasaan bapaknya yang didagangin. Lebih ganas dari Tommy Soeharto. Tommy Soeharto ngaco-ngaco bisnis setelah Pak Harto kuasa 15 tahun. Ini baru 7 tahun udah kebablasan. Ya. Dan tidak hanya membangun kerajaan dinasti bisnis lewat KKN, tapi juga bangun dinasti politik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.